Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rifai Wicaksono, Abdul Abbas, dan Ferry Cahyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata krama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata krama yang baik pada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, ia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Kholik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu memiliki tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, dan lainnya. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Bentuk-bentuk tata krama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bentuk tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekurang-kurangnya ada 7. Yang pertama, menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Adab atau tata krama dalam beribadah juga ada ketentuannya, seperti tata krama dalam berpakaian, tata krama gerakan pada setiap rukun sholat, tata krama dalam bacaan sholat, baik bacaan ayat Al-Quran maupun bacaan sholat lainnya. Yang selanjutnya, bentuk tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dengan hati. Yang nomor 4, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan dan akan keterbatasan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang selanjutnya, tawakal. Tawakal untuk Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Nomor 6, tawaduk untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah. Yang 7, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya, seperti ketika ia dilakukan baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu. Kemudian sub yang berikutnya ada tata krama terhadap Rasulullah. Selain tata krama kepada Allah, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk memiliki tata krama kepada Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-temurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam
mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah dan mengagungkannya sebagaimana para beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Lalu sub yang selanjutnya ada bentuk tata krama terhadap Rasulullah. Di antaranya yang pertama ada menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Begitu agung dan mulianya kedudukan sunnah inilah sehingga Rasulullah SAW memberikan anjuran khusus bagi orang yang selalu berusaha mengamalkan sunnah beliau, terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan kebanyakan orang. Yang kedua ada taat kepada Rasulullah. Yang ketiga ada selalu bersolawat. Yang keempat ada mencintai keluarga Nabi. Penerapan tata krama dalam kehidupan sehari-harinya seorang muslim. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa wujud bentuk tata krama itu banyak dan beragam, yang tentunya harus kita terapkan dalam pundi-pundi kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Suatu keharusan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sebagai perwujudannya kita melakukan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita juga ada hubungan dengan Allah, maka perkuat hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala yang menjadi larangannya, agar kita bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah juga memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW selaku Rasul utusannya, yang baik tata kramanya dan sempurna akhlaknya. Hal ini tertuang pada hadis riwayat Imam Ahmad yang meriwayatkan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, Qur'ana khuluquhu kana. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Sudah jelas dalam hal ini, jika kita berpegang teguh pada Al-Quran dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat kelak, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, sebagaimana bisa menerapkan tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Because the most complete of the believer in faith is the one with the best character among them. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.